kami dari Angkatan 2 Kelompok 3 akan menjelaskan tentang berbangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Devina Rinka dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, jabatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Hari Pertama selaku moderator. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh 4 teman saya. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih pada moderator. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hiskia Simanjunta, jabatan Pembina Jaksa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tebo. Terima kasih atas perkenalan saya. Dilanjut sama Denabri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Denabri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo. Saya adalah seorang pustakawan hari pertama. Sekian dari saya. Dilanjut sama Saudara Yesi. Perkenalkan, nama saya Yesi Elvi Cahyanti, jabatan pengantar kerja ahli pertama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo. Kemudian Yesi dipersilahkan. Ica dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nisa Melie, biasa dipanggil Ica. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Untuk jabatan itu saya menjabat jabatan Pamudaya ahli pertama. Oke, terima kasih perkenalannya teman-teman. Sekarang kita akan ke topik pembahasan, yaitu tentang bangga, berbangsa dan negara. Menurut saya, berbangsa dan bernegara adalah sikap serta perilaku individu yang didasari oleh kesadaran akan identitas diri sendiri sebagai bagian dari suatu bangsa, dengan tujuan mewujudkan persatuan, kesatuan, serta tujuan nasional melalui tindakan dan kepribadian yang sesuai dengan nilai luhur bangsa dan negara. Menurut Kia, untuk berbangga nggak sih berbangsa dan negara? Terus menurut Kia, berbangsa dan negara itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kita melihat bahwa ini adalah bukti perjuangan bangsa sejarah kita waktu melawan penjajah. Jadi kita melihat, kita bangga gitu ya, bangga dan berbangsa melihat negara kita selama perjuangan bangsa sejarah kita. Itu ada beberapa. Yang pertama itu identitas nasional. Identitas nasional itu dia ada beberapa alasan. Yaitu berbangga dengan bangsa dan negara kita adalah untuk membantu memperkuatkan identitas nasional dan kesadaran akan keunikan serta kekayaan budaya dan sejarah kita negara ini. Yang kedua itu ada menghargai warisan leluhur. Itu ada beberapa alasan, yaitu kita berbangga dengan bangsa dengan negara kita. Berarti itu artinya kita menghargai warisan leluhur dan pengorbanan mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan untuk kemajuan bangsa negara kita ini. Itu ya termasuk dalam menghargai warisan leluhur. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan rasa cinta tanah air kita. Jadi ini sangat penting. Itu kami berbangga dengan bangsa dan negara kita ini. Itu dapat mengembangkan rasa cinta tanah air kita dan keinginan untuk memelihara dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia kita ini. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Kia atas penjelasannya. Ternyata bangga berbangsa dan negara itu terdapat beberapa poin, yaitu tentang identitas nasional, warisan leluhur, dan mengembangkan rasa cinta tanah air. Untuk teman-teman yang lain, bisa dijelaskan nggak apa itu identitas nasional, dan untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Jadi persilahkan. Baik Kak, di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional.
identitas nasional itu merupakan suatu karakteristik ataupun ciri khas yang menggambarkan bahwa bangsa kita itu berbeda dengan bangsa yang lain. Kemudian yang termasuk dengan identitas nasional yaitu seperti bendera, lambang negara, bahasa, kemudian lagu wajib nasional. Di kehidupan sehari-hari, wujud identitas nasional itu seperti yang pertama mengibarkan bendera merah putih saat upacara bendera, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Mungkin cuma itu dari saya, Kak. Tadi kan ada poin kedua, warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Untuk narasumber Peri itu bisa dijelaskan untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa dan penjelasannya tersebut bagaimana? Persilakan. Itu tadi saya disinggung sama Bang Rizkia, warisan budaya leluhur salah satunya yaitu budaya bangsa. Budaya itu merupakan suatu hal yang penting, merupakan suatu identitas suatu bangsa. Budaya di dalam kehidupan sehari-hari kita terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu salah satunya dalam bentuk seni tari, seni lukis, dan ada juga dalam bentuk kebiasaan suatu masyarakat. Terusnya itu ada dalam bentuk suatu permainan tradisional dan bahkan ada sampai ke suatu makanan khas daerah. Untuk implementasi menjaga warisan budaya bangsa itu seperti sekarang ini tentunya kita sudah sama-sama tahu dari segi permainan tradisional itu sudah sangat jarang sekali ditemukan di lingkungan kita, yaitu dikarenakan beberapa masalah seperti kemajuan teknologi. Anak-anak lebih memilih bermain gadget dengan banyaknya pilihan game di gadgetnya masing-masing, sehingga mereka meninggalkan suatu permainan tradisional warisan budaya bangsa kita. Kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut dengan cara yakni saya sendiri adalah seorang ayah. Tentunya saya memiliki tugas untuk mendidik anak saya nantinya agar memainkan kembali permainan-permainan tradisional tersebut dan setidaknya meminimalkan memainkan gadget yang sudah terpengaruhi budaya sekarang. Saya rasa itu saja dari saya. Baik, terima kasih penjelasannya Peri. Berarti karena banyaknya ini ya kehilangan warisan tadi ya akibat perkembangan teknologi. Untuk narasumber Ica itu ada nggak sih menurut Ica dari rasa cinta tanah air itu bisa menimbulkan kembali rasa keinginan anak-anak untuk memainkan kembali permainan tradisional? Silakan bisa dijelaskan. Menurut saya di era digital saat ini kan media sosial itu sangat berperan aktif. Nah, kenapa berperan aktif? Karena melalui media sosial itu kita dapat menunjukkan sikap kita dalam bangga berbangsa dan bernegara melalui media sosial. Karena di kondisi saat ini hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu memiliki media sosial, baik berupa YouTube, Instagram maupun Facebook. Nah, melalui media sosial ini kita bisa membagikan atau membuat konten-konten positif mengenai Indonesia, misalnya keindahan alamnya, kemudian tadi berbagi keberagaman budaya seperti permainan tradisional tadi itu mungkin bisa kita share melalui konten di media sosial seperti itu. Kemudian festival-festival budaya yang ada di kabupaten kita khususnya itu dapat kita share melalui media sosial. Nah, agar supaya Indonesia itu dapat dikenal oleh masyarakat luar seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman
jelaskan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang berbangsa dan negara. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.